warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Kori Cendekia dalam segmen Millennial Talk Show. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu 4 orang istimewa, adik-adik kita ada dari SMA Pintar, kemudian ada dari SMA 1 Teluk Kuantan, ada dari jauh-jauh dari Man 2 Pangean, dan yang terakhir the last but not the least ada dari Man 1 Kuantan Singi. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke, untuk Millennial Talk Show hari ini kita akan mengangkat tema yang muda yang berprestasi. Oke, hari ini kita sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Yang pertama ada Rizka Meli Agustin dari SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Dan Rizka ini adalah peraih emas Olimpiade Pahlawan Sains Nasional bidang biologi. Halo, apa kabar Rizka? Alhamdulillah baik. Boleh disapa-sapa dulu teman-teman kita yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembicara kita yang kedua ada Golprit Jonathan Situmorang dari SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Dan Golprit ini adalah peraih emas Olimpiade Nasional Bahasa Jerman. Golprit, boleh dong disapa-sapa dulu teman-teman kita yang di rumah. Halo, guten Tag. Halo, ya. Oke, dan yang ketiga ada teman kita Okta Nurliza dari Man 2 Kabupaten Kuantan Singi. Dan Okta ini adalah peserta kompetisi sains madrasah tingkat nasional bidang kimia. Boleh Okta disapa-sapa dulu teman-teman kita? Halo, assalamualaikum teman-teman Cendekia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan the last but not the least ada Arifatun Sufianti dari Man 1 Kabupaten Kuantan Singi. Dan Rifa ini adalah peraih peringkat 3 di Lomba Karya Tulis Ilmiah Lakakomi Nasional. Boleh Rifa disapa-sapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah? Assalamualaikum sahabat Cendekia semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Kak Preti udah nyebutin juga tuh prestasi-prestasi teman-teman semuanya luar biasa sekali. Rata-rata semuanya masih di SMA, di sekolah menengah atas, tapi prestasinya sudah luar biasa. Semuanya sudah tingkat nasional nih semuanya sahabat Cendekia. Kita boleh cerita dulu nih mungkin dari Rifa dulu deh. Kemarin gimana pengalamannya ketika mengikuti lomba? Ya, alhamdulillah Rifa bersyukur bisa bergabung di salah satu ajang perlombaan karya tulis ilmiah dan tingkat nasional. Iya. Ya, seneng lah Kak. Oh, seneng ya? Ya pasti seneng ya kalau udah menang ya. Ketika itu boleh dijelasin nggak apa aja persiapan yang dilakuin? Yang pertama kami kan ada step-stepnya tuh Kak. Dari mulai membuat karya tulisnya, terus penelitiannya, dan ya terakhir kita kayak uji coba gitu Kak. Oke, itu dilakukannya di sekolah atau gimana? Di sekolah Kak. Oh, di sekolah. Berarti memang apakah di sekolah itu kan karya tulis ilmiah ya? Itu tuh kayak ada memang Rifa daftar sendiri atau memang di sekolah itu sebenarnya menyediakan studi klubnya? Di sekolah sudah ada Kak dari awal, study club riset namanya Kak. Oh, studi club riset. Kemudian ketika itu apa nih tema yang diangkat? Kan biasanya karya tulis ilmiah itu ada berupa ada temanya gitu. Kemarin itu temanya apa? Ekonomi kreatif Kak. Ekonomi kreatif. Judulnya memang itu atau gimana? Yang diangkat di papernya, di tulisannya. Iya Kak. Tentang ekonomi kreatif. Oke, terima kasih Rifa. Kemudian Kak Preti pengen ke Golprit nih. Golprit kemarin menang lomba untuk di bahasa Jerman. Nah, boleh diceritain nggak sedikit? Kemarin tuh kan Golprit menang di tahap Riau dulu kan Kak. Oh gitu. Kami udah ngumpulin soal-soal, contoh-contoh soal bahasa Jerman tuh kami tes di sekolah, dan puji Tuhan Golprit menang untuk diberangkatkan dari Provinsi Riau ke nasional. Ke nasional waktu itu ya, berarti udah juara 1 dulu di provinsi, kemudian lanjut ke tingkat nasionalnya, dan di tingkat nasional juga juara 1 ya berarti ya, dapat emas. Luar biasa sekali. Ada nggak sih kesulitan kemarin selama persiapan lombanya? Kalau kesulitan sih ada Kak, tapi itu belajar terus ya dapat gitu kan. Ya, kuncinya adalah belajar terus, dan belajar terus. Oke. Golprit emang ini ya, emang belajar bahasa Jerman itu udah dari dulu atau pas udah SMA aja? Baru 6 bulan kalau hitungannya Kak, Wow. pas masuk SMA aja. Pas masuk SMA aja, jadi baru 6 bulan langsung menang emas di nasional. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Keren sekali adik-adik kita.
Kemudian Kak Betty pengen ke Rizka dulu nih. Kemarin Rizka juga menang Olimpiade Biologi. Nah, itu boleh diceritain nggak? Jadi waktu itu buka Instagram gitu. Oke. Terus ada tuh info kayak gitu, poster ada Olimpiade Pahlawan untuk memperingati Hari Pahlawan. Oke. Diadain oleh lembaga POSI. Oh iya, apa itu POSI? Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Oke. Jadi memang lembaga itu memang sering gitu mengadakan kayak gitu. Nah, habis itu aku tertarik, jadi aku ikut bidang biologi dan akhirnya juga menang. Oke, kalau Okta gimana Okta? Ini kan Okta di bidangnya yang kimia gitu, di bidang kimia. Gimana, boleh ceritain nggak pengalaman ikut lomba? Pengalaman yang pertama itu waktu kelas 11. Oke, kelas 11. Ya, pengalaman yang pertama. Kami belajar dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Oke. Hanya bimbingan belajar aja di sekolah. Di sekolah itu bentuknya study club juga? Iya, study club. Terus kami belajar selama 3 minggu, langsung masuk ke kabupaten. Oke. Kami juara umum semua bidang 7 orang, Okta juara 1. Kalau di bidang kimia ada 2 orang. Okta juara 1 dan kedua teman Okta juara 2. Seluruhnya kami 7 orang dan masuk ke provinsi. Ke provinsi menang 2. Okta juara 3 di bidang kimia dan teman Okta juara 3 juga di bidang matematika. Dan kami lanjutkan kan Okta camp. Jadi kami langsung berhenti di situ. Terus Okta masuk 16 besar nasional. Terus diundang pergi ke Manado. Wow, berarti kemarin lombanya di Manado ya? Iya, berarti ya? Di Manado. Di sekolah belajar, sekarang udah ada kelas olimpiade di sekolah. Bukan study club lagi, udah kelas. Kelas olimpiade di sekolah. Belajar selama 6 bulan. Olimpiade aja. Kalau Kak Preti boleh tahu dan sahabat cendekia yang di rumah boleh tahu, gimana sih rasanya sebelum dan sesudah menjadi siswa berprestasi? Boleh siapa dulu yang mau jawab? Yang pertama bersyukur kepada Allah udah bisa membanggakan orang tua dan sekolah. Oh iya. Kalau Rifa gimana nih? Ada perbedaan nggak sebelum dan sesudah menjadi siswa berprestasi? Ya tentunya setelah berprestasi Rifa tentunya punya pengalaman baru, teman baru, dan yang pasti ilmu baru gitu. Ilmu baru dan temannya udah bukan lingkungan sekolah lagi ya, tapi udah macam-macam dari sekolah lain, udah dari Sabang sampai Merauke. Kalau Rizka gimana? Tentunya ada perbedaan gitu Kak. Kalau sebelum kan kayak biasa-biasa aja, kayak nggak terlalu respect gitu kan. Dan setelah berprestasi ini jadi lebih semangat gitu, terus men-challenge diri. Tiba-tiba jadi banyak teman yang deketin gitu ya. Oke, kalau Golfin gimana? Kalau perasaannya lebih senang pasti. Baru kedua itu menambah wawasan. Dari kita hanya 6 bulan belajar bahasa Jerman, jadi kita terlatih gitu untuk mempelajari bahasa Jerman itu semakin dalam. Jadi semakin ini nggak boleh berpuas diri, nggak boleh cepat puas, walaupun di nasional udah dapat emas, tapi kita tetap harus belajar. Pesan yang sangat penting juga buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa tetap terus belajar gitu ya. Oke, kalau selama ini teman-teman ini kan ada yang dari kelas 10, ada yang juga dari kelas 12 di sini kan. Gimana selama ini sekolah mendukung teman-teman, teman-teman untuk meraih prestasi yang lebih di luar? Gimana? Boleh mungkin dari Rifa dulu yang menjawab? Atau siapa? Ada yang mau jawab duluan? Rifa dulu boleh. Jadi sekolah yang pasti mendukung ya Kak. Nomor satu, sekolah itu kayak memberi fasilitas seperti sering-sering melatih siswanya yang bakal ikut olimpiade tersebut gitu. Kayak lebih difokuskan untuk belajar gitu Kak. Lebih difokuskan untuk belajar. Selain study club tadi, ada lagi nggak yang tadi yang dibentuk oleh sekolah untuk mendukung prestasi teman-teman semuanya? Mungkin nggak di bidang teman-teman, tapi di bidang lain juga mungkin. Ini ya study club itu ya tadi. Kalau Okta gimana? Ya jelas sekolah sangat mendukung, memberikan semangat kepada Okta untuk belajar. Terus memfasilitasi kebutuhan Okta untuk mengikuti kompetisi di berbagai bidang. Memfasilitasi berarti memang kalau misalnya teman-teman mau lomba langsung difasilitasi oleh sekolah. Langsung dilatih.
langsung dilatih secara keilmuannya, kemudian juga mungkin sumbangsi dananya, mungkin seperti itu ya. Kalau Golprit gimana? Sekolah sangat mendukung Golprit untuk mengikuti lomba bahasa Jerman ini, sangat mendukung. Mereka memfasilitasi Golprit dengan memberikan LKS free tanpa bayaran apapun. Wih, keren ya. Dan juga menyiapkan ruangan untuk Golprit latihan-latihan soal dalam bahasa Jerman untuk tingkat nasional berikutnya. Oke, biasanya kalau untuk tingkat nasional itu berapa tahun sekali setahun ya? Iya Kak. Sekali setahun pada bidangnya masing-masing. Kalau Rizka gimana? Tentunya sekolah sangat mendukung sekali. Jadi setiap minggu di sekolah aku memang udah ada vlog dari dulu ini. Jadi setiap minggunya guru tuh ngasih soal pembahasan dan ada diskusi. Di masa online ini juga sering diskusi tentang olimpiade ini, tentang soal-soalnya gitu. Berarti mendukungnya juga dengan latihan-latihan sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya gitu. Oke, biasanya itu ya ada banyak sekali anak-anak hebat, anak-anak pintar yang Kak Preti kenal. Itu biasanya mereka tuh ada yang memotivasi. Nah, kalau kalian nih teman-teman ini siapa sih yang memotivasi teman-teman untuk menjadi siswa berprestasi? Yang pertama jawab boleh deh Okta. Okta dari tadi belum ada jawab pertama nih. Yang lain boleh agak santai nih. Okta boleh nih. Yang pertama itu orang tua, orang yang tua selalu menyampaikan selalu semangat, Okta harus semangat, Okta bisa, harus bisa, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha. Orang tua selain orang tua? Koordinator Olimpiade. Boleh disebut nggak nama ibunya siapa gitu? Bu Tiffany. Bu Tiffany, oke. Terima kasih loh sama ibunya. Terima kasih Bu. Oke, kalau Rizka gimana? Siapa yang memotivasi paling besar Rizka untuk menjadi siswa yang berprestasi? Tentunya orang tua juga. Orang tua selalu support saya gitu untuk mengikuti ajang-ajang misalnya lagi positif. Orang tua selalu support dan diri saya sendiri juga memotivasi gitu. Dari diri sendiri juga. Oke, kalau Golprit gimana? Ya keluarga Kak. Keluarga. Soalnya mereka itu memberi motivasi memang bisa dalam mengikuti lomba Jerman tersebut. Yang kedua sekolah. Yang seperti saya katakan tadi, sekolah yang memfasilitasi ruangan-ruangan untuk dijadikan cadangan lomba tersebut. Oke. Kalau untuk Riva gimana? Siapa yang memotivasi paling besar? Mulai dari orang terdekat kita Kak. Iya, Pasti orang tua dong Kak. Orang tua, oke. Karena orang tua tuh ya selagi kegiatan kita positif tadi ya selalu mendukung, apapun itu ya selalu difasilitasi sama orang tua. Kalau kita minta ini ya selalu diturutin gitu Kak. Dan yang pasti setelah orang tua sekolah Kak. Sekolah itu selalu mendukung juga. Iya, berarti hebat sekali ya teman-teman ini, mereka berprestasi karena di baliknya itu ada support sistemnya juga, ada orang tua, juga kemudian bapak ibu guru di sekolah yang selalu memfasilitasi dan selalu meningkatkan semangat belajar teman-teman semuanya. Oke, tadi kan teman-teman rata-rata tuh pada bilang belajar terus Kak, belajar. Nah, Kakak pengen tahu nih gimana sih sistem belajarnya teman-teman semuanya. Dulu kayaknya Kak Preti udah belajar terus tapi nggak sampai nasional prestasinya gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Boleh? Siapa dulu yang mau jawab? Golprit deh, yang paling ganteng. Kalau Golprit lebih suka dia berkelompok Kak. Oh, berkelompok. Soalnya biar dapat wawasan dari teman satu dan teman yang lainnya. Biar wawasan kita tuh bertambah. Jadi bertukar pikiran ya, kalau misalnya kita ada yang benar atau teman kita ada yang benar, terus kalau misalnya saling mengoreksi juga. Oke. Kalau Riva gimana? Kalau Riva lebih nyaman belajar sendiri Kak. Belajar sendiri, iya, lebih tenang sambil dengerin musik gitu ya. Itu biasanya kalau belajar sendiri itu kayak gimana? Memang ada waktu-waktu tertentu atau gimana? Iya Kak, Riva biasanya belajar tuh dini hari Kak. Dini hari. Karena lebih sunyi, tenang gitu. Abis sholat ini ya, abis sholat tahajud gitu ya, Masya Allah sekali. Kalau Okta gimana? Gimana sistem belajar? Seperti biasa di sekolah. Oke. Dari pagi sampai sore itu belajar di sekolah. Terus malamnya Okta nonton video pembahasan tentang soal-soal Olimpiade. Terus siap tuh ngerjain tugas. Oke, biasanya tuh referensi soalnya dari mana sih? Dari Okta ada aplikasinya langsung. Boleh dikasih tahu aplikasinya apa? Atau ini rahasia sekolah? Boleh dikasih tahu nggak? Biar teman-teman di rumah, biar kalau mengakses soal juga bisa gitu. Ya, aplikasi di YouTube juga ada. Oke. Di Kuiper video gitu.
Kuiper video. Iya, belajar. Oke. Jadi teman-teman bisa ngikutin sistem belajarnya kayak Okta juga ya. Terus selain itu ada lagi nggak? Belajar sendiri juga. Belajar sendiri juga. Iya. Nggak suka keramaian. Nggak suka keramaian. Makanya kalau belajar itu butuhnya yang tenang ya, gitu ya, nggak ada yang ganggu, konsentrasi. fokus gitu ya. Soalnya anak kimia sih ya. Terus kalau yang tadi siapa lagi, Rizka belum ya? Iya, benar sih. Kalau saya sendiri, saya juga lebih senang belajar sendiri. Jadi setiap hari saya menyisihkan waktu minimal 30 menit sampai 1 jam untuk baca buku-buku yang harus dibaca. Karena biologi ini kebanyakan. Iya, jadi minimal tuh 30 menit sampai 1 jam ya. Ya, per hari. Jadi kalau misalnya weekend itu bisa agak lama sih. Kalau misalnya lagi mood banget bisa sampai 6 jam. Wow, keren banget bisa baca buku sampai 6 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi siswa berprestasi, boleh nih dicontoh sistem belajar teman-teman kita di sini yang hebat-hebat, yang luar biasa. Oke, selanjutnya Kak Preti juga pengen tahu nih, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan lama teman-teman yang teman-teman ubah setelah menjadi siswa berprestasi? Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang diubah? Kayak misalnya yang sebelumnya belajarnya sekian jam, kemudian jadi sekian jam, itu setelah teman-teman menjadi siswa berprestasi, ada nggak yang diubah cara belajarnya? Atau kebiasaan-kebiasaannya? Yang biasanya suka nongkrong, terus nggak suka lagi gitu. Yang biasanya nongkrongnya sambil gibah, sekarang nongkrongnya sambil belajar, gitu kan bisa gitu. Gimana? Golprit dulu mungkin, ada nggak kebiasaan-kebiasaan lama yang diubah untuk menjadi siswa berprestasi? Kalau Golprit ini kan bukan lebih sih Kak, suka bosan. Kalau pelajarannya udah nggak masuk ke otak, ya bosan aja gitu. Iya. Menurut Golprit itu perlu diubah kebiasaan itu. Tapi udah bisa ngubah belum? Masih sedikit. Masih sedikit. Semoga besok bisa berubah sesuai harapannya ya. Kalau Rizka gimana? Berubah sih menunda. Oh, menunda-nunda kerjaan. Ya. Sekarang jadi lebih kalau ada tugas aku kerjain. Kebiasaan berarti menghilangkan kebiasaan yang menunda-nunda. Kalau bisa kerjaan yang bisa kita lakukan lusa itu kita kerjain hari ini gitu ya. Jangan kerjaan hari ini yang kita lakukan besok gitu ya. Keren banget. Kalau Okta gimana? Ya, mengabaikan waktu. Mengabaikan waktu. Ya, diplomatis sekali bahasanya. Gimana tuh mengabaikan waktu? Ya kayak ngerjain tugas dari sekolah, belajar sendiri itu. Kalau yang kemarin itu sebentar Kak. Cuma kalau malam itu belajar nonton video aja, tapi kalau sudah nonton video langsung belajar 1 jam aja. Sekarang udah dikit ditambah porsi belajarnya gitu ya. Kalau Rifa gimana? Kalau Rifa ini kan tipe orang yang belajar kalau lagi mood bagus gitu Kak. Jadi itu susah banget gitu. Jadi kalau moodnya lagi bagus dia belajar gitu ya. Kalau kita moodnya bagus makan ya kan. Terus gimana? Udah berusaha, gimana usaha Rifa untuk mengubah itu? Ya Rifa mulai kayak nyusun kayak rencana belajar gitu Kak. Biar disiplin lah sedikit, biar nggak terlalu menunda-nunda juga. Jadi kayak dibikin list jurnalnya gitu ya, hari ini mau ngapain, belajarnya berapa jam gitu. Itu keren juga loh teman-teman, kita menulis apa yang akan kita kerjakan. Karena di dunia ini cuma ada 8% yang nulis kayak gitu, apa impiannya, apa yang mau dia kerjain, itu cuma 8%, dan rata-rata yang 8% itu pasti orang yang berhasil. Terus teman-teman ada nggak sih tokoh inspiratif yang di luar lingkungan circle teman-teman, yang selain orang tua kemudian guru, ada nggak sih tokoh inspiratif yang memotivasi teman-teman semuanya? Boleh dari Rizka ya? Kalau saya sendiri ada Kak, namanya Jerome Pauline. Oh, Jerome Pauline. Jerome Pauline si jabat. Kamu ada fansnya satu di sini. Kenapa tuh? Ya karena kalau melihat dia tuh kayak benar-benar berusaha untuk mencapai tujuannya. Jadi saya jadi termotivasi gitu. Kayak dia benar-benar berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Berusaha. Jadi sisi baik dari Jerome Pauline itu berusaha untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan kayak gitu ya. Semoga kedepannya juga bisa seperti dia ya. Amin. Kalau Golprit gimana? Ada nggak tokoh yang menginspirasi Golprit sampai sejauh ini? Tokoh inspirasi Golprit yaitu Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Kenapa tuh pengen bikin YouTube juga? Soalnya dia kan lebih giat gitu Kak. Kelihatan lebih giat gitu.
jangan pernah menyerah. Tidak pernah menyerah sampai YouTube-nya jadi YouTube paling keren ya. Oke, kalau Okta gimana? Kalau Okta itu kepala madrasah. Kepala madrasah. Iya. Siapa tuh? Pak Zulkifli. Pak Zulkifli kenapa? Kenapa Karena beliau Pak menginspirasi? Zulkifli selalu memberikan motivasi-motivasi yang paling Okta suka dalam belajar. Oke. Dan kita bisa memperbaiki cara belajar kita. Oke, berarti motivator terbesarnya adalah Pak Mr. Zul ya. Kalau Rifa gimana? Maksudnya Kak mau di Ayunda, Kak. Mau di Ayunda. Kenapa tuh? Kenapa mau bisa menginspirasi Rifa? Ya dia tuh karena orangnya tuh kan aktif gitu ya Kak. Yeah. Itu Rifa suka banget. Selain cantik dia juga wawasannya luas dan hebat banget gitu, bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Pengen rasanya gitu kayak Kak Maudi. Iya. Oke, teman-teman kan tadi udah punya tokoh inspiratif masing-masing. Rencana kedepannya teman-teman apa sih gitu? Rencana terbesar teman-teman, boleh dari Golfred dulu. Rencana besar ke depannya. Rencana Golfred yang terbesar ke depannya itu pertama membanggakan orang tua, yang kedua membanggakan masyarakat. Cita-cita Golfred itu sebenarnya mulia sih Kak. Iya, apa tuh? Pahlawan tanpa tanda jasa. Apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, pengen kan? jadi guru. Oke, pengennya jadi guru apa? Golfred lebih senang ke kebahasaan gitu Kak. Oh, jadi pengen jadi guru apapun bahasanya gitu ya. Oke, kalau Kak boleh tahu selain bahasa Jerman sekarang lagi belajar bahasa apa lagi? Bahasa Inggris doang Kak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris doang dan bahasa Jerman. Bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Oke, dan pengen jadi guru. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Kalau untuk Rizka gimana? Target kedepannya, rencana kedepannya itu apa? Kalau untuk saya ingin lebih fokus ke Olimpiade ini agar bisa ikut sampai ke SN nasional kayak Okta. Oke, Okta belum kenal. Kayak Okta ya. sampai ke nasional dan mencetak prestasi di banyak lagi dan bagi orang tua. Amin. Semoga cita-cita dari teman-teman ini, Rizka dan juga teman-teman semuanya bisa tercapai ya teman. Kita doakan untuk tercapai. Oke, kalau untuk Rifa gimana? Kalau Rifa setelah lulus ini kan mau kuliah kan? Iya. Sekarang udah kelas 12 ya? Iya. Iya. Rencananya ke depannya mau gimana? Iya, pengen gapai cita-cita jadi pengusaha. Jadi pengusaha, jadi entrepreneur, jadi pengusaha ya. Jadi businesswoman. Jadi ke depannya jadi pengusaha berarti setelah kuliah ambil manajemen. Oke. Di kampus mana? Dalam negeri apa dari luar negeri? Siapa tahu diaminkan oleh seluruh Kori Cendekia, sahabat Kori Cendekia? Ya targetnya di luar Kak, di Jawa. Oh, di Jawa. Kira luar negeri. Amin, nggak keterima di Jawa tapi keterima luar negeri, siapa tahu kan nanti kayak gitu. Oke, kalau untuk Okta gimana? Ingin menjadi orang yang berguna. Oke. Dan sukses membahagiakan orang tua, sesulit apapun jalannya, harus kita jalani. Iya, Masya Allah sekali, membahagiakan banyak orang, menjadi manusia yang bermanfaat kayak gitu ya. Oke, terakhir nih teman-teman, sebelum kita menutup perjumpaan kita, yang selalu kakak tanyakan entah itu di podcast maupun di Millennial Talk Show, pasti kakak selalu nanyain apa sih harapan teman-teman semuanya untuk generasi muda yang ada di luar sana, untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Boleh mungkin Okta dulu? Semangat dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, selalu berdoa dan berusaha. Selalu berdoa dan berusaha. Oke, kalau Rita? Jadi kita sebagai pemuda, kita merupakan generasi penerus bangsa. Jadi jangan pernah bosan untuk terus belajar dan mencapai cita-cita. Jangan bosan untuk terus belajar. Oke, Rizka silahkan. Beranilah bermimpi besar dan lakukan pekerjaan itu lebih dan ikhlas. Lebih dan ikhlas, biar kamu jadi pemenangnya. Oke, kalau Golfred gimana nih? Apa harapannya? Jangan lupa berdoa dan jangan bosan untuk mencoba hal-hal baru dalam konteks pendidikan. Jangan bosan untuk mencoba hal-hal yang baru. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dalam acara Millennial Talk Show. Semoga acara kita, perbincangan kita hari ini dapat juga menginspirasi dan bermanfaat baik bagi teman-teman kita yang di rumah. Terima kasih untuk kedatangannya. Teman-teman boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang di sini. Baik, terima kasih. Untuk terakhir, Golfred untuk mengajak teman-teman Kori Cendekia untuk menonton Millennial Talk Show kita hari ini, tapi dalam bahasa Jerman.
Oke, pergesensi Zu Sehen Kori Cendekia. Oke, terima kasih ya. Artinya apa nanti kita bahas di komen. Oke, terima kasih banyak Rizka, Golprit, Okta, dan juga Riva sudah bersama kita hari ini. Terima kasih, jangan lupa menonton YouTube Kori Cendekia. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dong.